Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wal talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Yang terhormat Dr. Wido Supraha MSI selaku Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Darul Ulum PWI Majalengka yang sudah bersama kita hari ini. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Bapak Arif Ubaidillah Yusrin Marzuk SPDI. Yang saya hormati Ibu Ilisya Prihatin Indrasari SSI MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Ulum PWI Majalengka. Yang saya hormati Mudir Ma'had Perguruan Darul Ulum PWI Majalengka, Kiai Haji Awab Saifullah LC, dan yang saya banggakan dan insya Allah muliakan ayah dan bunda pada pagi hari ini yang dengan bahagia mengikuti kegiatan talk show hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Iqbal yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Well, ladies and gentlemen, all praise is due to Allah, the Lord of the world, the Master and the creators of everything in the universe, the destroyer of all oppressors and the hope of all oppressed, for enabling us to meet together in this talk show today. Peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions and his faithful followers who strive in Allah's religion of Islam. Dear moms and dads, right now, sitting in front of you all virtually, I am as the master of ceremony and I will bring you some agendas today. Baik ayah dan bunda, hadirnya saya di hadapan ayah dan bunda pada pagi hari ini secara virtual sebagai pemandu acara atau master of ceremony, yang dimana acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan intisab, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PUI, lalu dilanjut dengan pembacaan tatib atau tata tertib peserta taklim, lalu kita selanjutnya dengan agenda inti, yakni talk show manajemen gadget, dan dilanjut dengan tanya jawab, lalu selanjutnya adalah penutup. Baik ayah dan bunda, untuk mengefektifkan waktu kita pada pagi hari ini, mari kita buka agenda talk show hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada kita, terlebih dengan acara kita. Semoga Allah memberikan kelancaran pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Sofia Salwanur Afifah, putri dari Bapak Ilham, yang saat ini sebagai murid kelas 9A Perguruan Darul Ulum PWI Majalengka. Kepada Teteh Sofia, waktu dan tempat disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafaru fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amainin
wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika wa'udud min sautik. Innaka ankaral aswati la sautul hamir. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, mereka sesungguhnya Allah Maha Karya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik. Kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia yang baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Dan melunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Teteh Sofia yang sudah membacakan ayat Al-Quran. Selanjutnya adalah pembacaan intisab yang akan dipimpin oleh Ananda Muhammad Alvin Faiz, putra dari Bapak Sarif Hidayatullah yang saat ini menjadi siswa kelas 9B Perguruan Darul Ulum PUI Majalengka. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Mak, jadi mohon untuk diikuti. Gambaran pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna Allahu Wa ghayatuna ikhlasu mabdauna wal ikhlasu wa sabiluna wal ikhlasu sabiluna wa mahabbatu sya'aruna.
wal mahabbatu syi'aruna Nu'ahidullah ala sidqi nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal والإخلاص ikhlasi wal yaqini wal wa yaqini talabidullah fil amali wa وطلب talabillahi fil الله في amali baina العمل ibadihi baina ibadihi tawakkuli alaih. bitawakkuli والتوكل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Bismillah wala haula wala لا hawla حول wala quwwata wala ولا quwwata قوة illa billahil aliyyil azim. illa إلا billahil بالله aliyyil العلي azim. Allahu العظيم. akbar. Allahu الله akbar. أكبر. Baik, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PUI. Ya sayang. Hmm. Udah ada. Itulah hari sekalian, umat Islam kan Allah memelihara. Islam agamamu mulia, batasi sekalian agama.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, Ayah dan Bunda, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan mengingatkan kembali ada peserta taklim pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta Majlisul Ilmi hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, mengganti background sesuai yang diberikan oleh panitia dan sudah saya kirimkan di kolom chat ya, Ayah dan Bunda. Lalu masuk dengan ID Zoom dan password dengan standar nama contoh di atas, ya dengan nama yang sudah diedit dengan format yang sudah disediakan panitia. Lalu selanjutnya Ayah menggunakan peci hitam dan baju penuntut ilmu. Ayah dan Bunda duduk berdua satu layar bersama pasangan. Ini saya lihat masih satu-satu nih, Ayah aja sama Bunda aja. Baik, selanjutnya adalah menampilkan video sepanjang talk show. Jadi Ayah dan Bunda selama talk show berlangsung, videonya harus tetap dinyalakan jika tidak ada uzur syar'i. Baik, dan yang selanjutnya adalah mengisi presensi atau absen kehadiran. Link absen akan diberikan di akhir acara. Dan sebagai syarat untuk mengisi link absen atau presensi, Ayah dan Bunda harus membuat resume dari talk show ini, lalu kemudian diupload di link presensi setelah acara ini. Baik Ayah dan Bunda, saya periksa lagi bagi Ayah dan Bunda yang belum menyalakan kameranya. Ada Bunda Amalia, 8F, mohon untuk dinyalakan. Dan Ayah Jejen dan Bunda Nia dari 7F, mohon dinyalakan kameranya. Ada Ayah Acun dan Bunda Uun juga silakan dinyalakan. Orang tuanya Faiza juga belum dinyalakan. Ayah Udin dan Bunda Yuli juga silakan dinyalakan. Bunda Tia, Natalia Sari juga silakan untuk dinyalakan. Baik, ada Ayah Zaludin, orang tua Aulia Rahmah juga, ada di 12 IPS, silakan untuk dinyalakan Ayah. Ada Ayah Mehmet dan Bunda Nur Aina, silakan dinyalakan. Baik Ayah dan Bunda, sebelum kita Baik Ayah dan Bunda, sebelum kita menuju materi inti talk show manajemen gadget, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Muhammad Iqbal
seperti yang Ayah dan Bunda bisa lihat di layar kita semua. Yang pertama ini Dr. Iqbal saat ini bekerja sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana dengan jabatan fungsional akademik lektor kepala atau Associate Professor. Selain itu, Dr. Iqbal ini merupakan CEO atau pemilik dari rumah konseling yang bernama PT Namari Insan Solusi yang bergerak dalam bidang konseling, pelatihan, asesmen, dan konsultan dalam bidang psikologi dan sumber daya manusia. Dan Masya Allah sekali Ayah dan Bunda, Dr. Iqbal ini pada tahun 2010 mendapatkan penghargaan sebagai penerima program Asian Graduate Student Fellowship National University of Singapore. Dan pada tahun iya, kok dirampak bibi. meraih peringkat ketiga, dosen berprestasi bidang sosial dan humaniora Kopertis 3, Kemenristek Dikti. Dan seperti yang dapat kita baca, Dr. Iqbal ini menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta pada tahun 1999 sampai dengan 2003, lalu dilanjut dengan pendidikan S2 di School of Psychology of Human Development University Kebanggaan Malaysia tahun 2004 sampai dengan 2016, dan dilanjut dengan doktoral di sekolah yang sama, di university yang sama, yakni School of Psychology and Human Development University Kebanggaan Malaysia pada tahun 2006 dan 2012. Baik, untuk selanjutnya, karena Dr. Iqbal sudah bersama dengan kita semua, saya ingatkan kembali Ayah dan Bunda harap menyiapkan dan menyusun summary atau resume untuk kegiatan talk show hari ini yang akan diupload di link presensi setelah kegiatan ini. Kepada Dr. Muhammad Iqbal, waktu dan tempat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah dari Allah. Allah berikan hari ini banyak nikmat iman Islam, kesehatan, keselamatan kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Yayasan Darul Ulum PUI Majalengka, Bapak Ibu Dewan Guru, pimpinan sekolah, pimpinan yayasan, para wali murid, dan siswa sekalian, terima kasih sudah mengundang saya di hari Sabtu pagi yang cerah ini. Topik yang hari ini dimintakan kepada saya adalah bagaimana manajemen gadget untuk anak kita. Era digital ini tentu saja membuat teknologi informasi begitu cepat. Dulu kita kalau mau beli sesuatu pergi ke pasar dulu, naik angkot, mau bayar listrik, mau ke ATM. Sekarang semuanya terjadi dengan begitu cepat dengan adanya teknologi informasi. Termasuk juga dengan dulu orang kalau mau hiburan pergi ke Taman Ria, pergi nonton ke bioskop. Sekarang semuanya ada di rumah. Dulu orang kalau mau main game pergi ke warnet. Sekarang warnet itu ada di rumah. Bahkan semua gadget film itu semua ada di tempat tidur kita, di ruang-ruang sempit kita. Untuk itu tentu saja ada perubahan perilaku, ada kejutan-kejutan budaya. Bahkan ada orang-orang yang akhirnya tidak terkontrol dalam menggunakan gadget. Padahal setiap manusia itu dulunya kebutuhan pertama makan. Tapi sekarang udah berubah. Kebutuhan pertama itu wifi. Biarlah nggak makan asalkan dapat wifi, dapat sinyal, dapat internet. Internet itu sekarang sudah menjadi kebutuhan utama. Juga demikian, ya, orang masih di pelaminan juga udah nggak ngelihat pengantin, nggak ngelihat tamu. Mereka sibuk dengan gadget. Ketika anak lahir juga ngelihat bapak ibunya megang gadget. Ketika anak sudah mulai 2 tahun, 3 tahun, ketika nangis dikasih gadget. Dan akhirnya ketika remaja terbentuklah anak-anak yang tidak percaya diri, tidak berani tampil, tidak
peduli dengan orang lain. Mereka disebut dengan generasi antisosial. Generasi-generasi yang sibuk di media sosial, tapi tidak hadir di dunia nyata. Kenapa gadget? Kadang-kadang orang tua juga membuat gadget ini semacam hiburan. Kasihan anak-anak belajar terus, hiburan dulu ya. Oh, biar keren, beliin iPad dong anaknya. Kesepian, anak-anak orang tuanya bekerja, stres, mudah marah, dan akhirnya gadget menjadi pelarian dalam menghadapi situasi-situasi yang membuat mereka ingin cepat berlari dalam ruang-ruang internet ini. Ada istilahnya itu ruang cyber psychology. Apa itu cyber psychology? Yaitu perubahan teknologi yang terjadi yang akan selalu mempengaruhi teknik produksi dan konsumsi. Di sisi lain, hal ini juga turut sebagai mempengaruhi kerangka sosial dan pola hidup di masyarakat. Nah, sekarang juga kalau dulu orang bully itu di jalanan, di sekolah, sekarang bulinya di cyber, menghina. Karena cyberbullying sendiri bisa dibilang sebagai kejahatan dunia maya, seperti pencemaran nama baik dalam bentuk teks gambar, termasuk foto dan video melalui internet. Bentuknya lainnya adalah dengan memakai data pribadi, nama asli, ataupun tadi konten-konten, komen-komen negatif yang merendahkan orang. Ya, apalagi sekarang rata-rata remaja kita memiliki akun palsu, yang itu dia gunakan untuk menghina pejabat, mungkin artis, public figure, dengan akun-akun palsu yang mereka lakukan. Cyberbully ini biasanya mereka menggunakan internet itu 74% dari IG, Facebook, Twitter. 51% melalui tablet, 44% website, 29% instant messenger, dan lain-lain. Apa tindakan yang tergolong cyberbully? Jadi mengerikan itu banyak orang ingin bunuh diri sekarang gara-gara body shaming, gara-gara dihina, gara-gara disakiti di ruang maya yang orangnya nggak ketahuan, ya, menyebarkan gosip, mengirimkan pesan kasar, menyebarkan foto dan aib, berkata kasar, menyebotase, mencuri password, membuat klub haters, mengirimkan virus, dan bahkan menyebarkan foto-foto. Hasil penelitian dari Yayasan Kita dan Buah Hati menyebut sejak 2008 hingga 2010, sebanyak 67% dari 2.818 siswa sekolah SD kelas 4, 5, dan 6 di wilayah Jabodetabek mengaku pernah mengakses informasi porno, bayangin Bapak Ibu sekalian. Dan sekitar 24% mengaku melihat pornografi melalui media komik. Selain itu, sekitar 20% melihat pornografi dari situs internet, dan 17% dari games, 12% melalui film, dan 6% lewat telepon genggam. Apa ciri-ciri anak-anak yang sudah kecanduan gadget? Yang pertama, waktu bermain, ya. Ini dia. Waktu bermainnya cukup lama, di atas 6 jam. Anak-anak akan marah, sedih, atau frustasi kalau tidak bermain. Saat orang tua menolak meminjamkan gadget, anak bisa naik pitam, enggan bersosialisasi, anak lebih sibuk dengan gadgetnya, rutinitas terganggu, malas, makan mandi, bolos sekolah, dan berbagai pekerjaan rumah dibiarkan membuat tanpa tersentuh, pola tidur terganggu, ini karena anak senang bermain sampai larut malam. Jadi anak-anak yang kecanduan itu ciri-cirinya apa? Mereka mengabaikan tanggung jawab pribadi. Mereka nggak mau mandi, nggak mau makan, maka mereka nggak mau keluar rumah. Dan bermainnya di atas 6 jam. Ini beberapa peneliti mengatakan begitu. Dari gadget ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita waspadai? Pertama adalah sosial media atau media sosial. Facebook, Pet, Line, Twitter, Telegram, WhatsApp, Instagram. Karena disitulah banyak sekali orang-orang jahat. Tapi dia tidak tampil sebagai orang jahat seperti di ruang nyata. Mereka terlihat pakai akun palsu, pakai foto aparat, dan lain-lain. Yang kedua, games. Dan saya tunjukin contoh-contoh gamesnya. Yang ketiga, pornografi, YouTube. Ya, YouTube ini konten. Jadi YouTube ini nggak semuanya negatif juga, tapi ibarat pisau bermata dua. Kalau dia digunakan untuk yang baik, dia akan baik. Jadi gadget itu ada 3 konten. Yang pertama durasinya, yang kedua kontennya, dan yang ketiga adalah keseimbangannya. Dan berita-berita hoax ini juga banyak orang terprovokasi oleh berita hoax. Ada orang di jalanan nyenggol dituduh maling, lalu dikejar-kejar dan dibunuh. Begitu sadisnya masyarakat kita. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan gadget, mereka tidak sensitif, mereka tidak punya empati. Dan media sosial ini juga menjadi salah satu sarana selingkuh, ya. Kemudian sarana untuk menyakiti orang, menghina, dan lain-lain, menyebarkan fitnah. Apa akibat pengaruh sosial media ini? Akhirnya anak-anak kita tuh lemah, tidak berdaya, mudah menyerah, malas belajar, selalu ingin dapat pujian, gila likes, manipulatif,
kurang peduli lingkungan sekitar dan rentan menjadi korban kejahatan. Ya, kemarin ada beberapa kasus kami tangani anak-anak yang diperkosa, dilecehkan, kenalan dari Facebook. Ini game ya, juga mengajarkan kekerasan ya, meningkatkan agresivitas. Anak-anak yang selalu membunuh, menembak itu juga berpengaruh kepada perilaku yang kasar. Bahkan omongan kasar pun mereka dapat dari game. Ini contoh saya praktekkan, ini adalah contoh game anak TK ya. Dengar suaranya ya. Suaranya dengar? Kecil, Ustaz. Dengar ya? Ya, tapi suara videonya kecil ya, Ustaz. Ada terdengar, Pak. Bentar saya biar agak dengar suaranya. Ini game anak TK yang membunuh, menyiksa, menyakiti. Ini contoh membunuh, menyiksa ya. Nah, apa yang terjadi? Bayangkan Bapak Ibu seandainya anak kita menonton ini, maka dia akan meniru, dia akan mencontoh, bahkan dia bisa membunuh orang karena terinspirasi. Ada juga game-game yang santai tapi kekerasan, sadis. Ini juga membunuh. Kalau ini terjadi, maka anak-anak kita juga akan menjadi pelaku kekerasan di jalanan. Harusnya ketika ada orang membunuh, kita sedih. Ketika orang ditabrak, kita harusnya marah. Tapi mereka tersenyum. Tidak merasa bersalah. Inilah akan menjadi seorang psikopat. Membunuh berdarah dingin ya. Ataupun game-game perang melawan aparat. Ini game, contoh game yang menyiksa tawanan perang. Yang disiksa adalah perempuan. Jadi anak kita dalam game ini berperan sebagai tentaranya.
contoh bagaimana kekerasan-kekerasan itu terjadi. Atau game melawan aparat. Ini contoh game-game yang sadis ya. Nah, apa yang terjadi kalau anak kita selalu bermain game? Yang pertama, dia akan susah tidur. Dia akan akhirnya kalau susah tidur, apa yang terjadi? Dia akhirnya malas belajar, ngantuk, dan terganggulah sistem metabolisme tubuhnya. Apalagi penyakit tulang belakang, saraf kejepit, matanya rusak, perutnya buncit karena jarang olahraga, jarang bergerak. Tangannya juga mengalami tremor dan lain-lain. Ini contoh bagaimana efek jangka panjang dari game. Khususnya game online ya, kalau sekedar PS ya sekedar game-game lucu-lucu itu nggak apa. Tapi yang mengerikan itulah game-game yang sadis. Demikian juga pornografi, narkolema, narkotika lewat mata. Ini yang sering sekali terjadi, yang banyak orang tua takut anaknya kena narkoba, tapi melarang keluar rumah. Tapi dia diberi wifi gratis. Disinilah sumber malapetakannya. Disinilah marah bahayanya. Ya, jadi pornografi itu namanya narkolema, narkotika lewat mata. Bahkan lebih berbahaya dari mata, dari narkoba. Dampak pornografi apa? Anak menjadi mudah terangsang sehingga sering masturbasi, kerusakan otak yang tidak bisa membedakan salah dan rasa malu. Jadi maka para pelaku pelecehan seksual itu sekarang mereka kenapa berani kok nyolek-nyolek orang di jalanan? Karena mereka udah nggak punya rasa malu karena otaknya udah rusak. Bagi mereka yang penting terpuaskan, termasuk perilaku incest, mencabuli orang lain itu terjadi akibat kerusakan otak. Termasuk LGBT juga penyimpangan seksual. Hasil penelitian 96% anak di Indonesia ini pernah membuka konten negatif di internet. Ya, 36% orang tua tidak tahu apa yang dibuka anaknya. Hanya dari 1/3 orang tua yang tahu apa yang dibuka anaknya, padahal anak-anak menghabiskan waktu 64 jam sebulan untuk online. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana kita mengatasinya? Ya, pertama kita tidak boleh toksik. Ini sekarang orang tua dalam mengurusi anak banyak sekali melakukan toksik dalam pengasuhan. Yang pertama apa? Gaya orang tua sang bos besar. Orang tua mengontrol seluruh aspek kehidupan anak. Orang tua secara konsisten terus-menerus supaya memanipulasi atau memerintahkan anak untuk selalu mengiyakan kehendak mereka. Orang tua mengatur pilihan hidup anak, perasaan anak terhadap sesuatu, bahkan mengatur bagaimana anak harus berperilaku, sering mengkritik anak dan tidak membiarkan anak mengemukakan pendapat. Contohnya adalah orang tua memaksa anak memilih jurusan. Akhirnya kalau orang tuanya seperti sang bos besar, anaknya ketakutan, kecemasan. Ya. Apalagi sang pemimpi, yaitu orang tua yang menaruh ekspektasi yang tidak realistis. Apa itu ekspektasi yang tidak realistis? Orang tua menginginkan anak yang terbaik untuk anaknya, namun tidak mengukur sejauh mana kemampuan anaknya. Orang tua sang pemimpi ini akhirnya membentuk anak menjadi anak-anak yang menjadi penakut, cemas, rentan terhadap stres, dan selalu tidak percaya diri. Karena selalu dikarbit gitu ya. Ada namanya orang tua sang otoriter, orang tua yang melakukan kekerasan verbal, menghina, merendahkan. Ada perbedaan antara memarahi dan menegur anak. Ya, ini penting. Verbal abuse, kata-kata, contohnya apa? Kok nggak belajar, dasar malas, anak nggak berguna. Di depan gurunya, orang tua mengatakan, ya bagaimana mau menilainya bagus Bu, uang di rumah dia kerjanya main game terus. Si A ini tidak seperti adiknya rajin dan hemat. Ah, ini kalau mau belajar harus disuruh dahulu dan boros. Ini contoh bagaimana abuse ya. Dengan kata-kata. Akhirnya apa? Yang terjadi kalau orang tuanya, anak akan tidak percaya diri dan akhirnya dia minder.
Ada orang tua yang sang detektif ya, ingin tahu bagaimana memata-matai anak, menduga, ya, mencari tahu, mengecek ya. Ini tentu saja juga salah satu bentuk toksik. Dampaknya apa? Orang tua yang detektif ini menjadi sulit, anaknya menjadi sulit untuk mengembangkan kemampuan membangunkan hubungan dengan orang lain, dan hubungan anak orang tua juga menjauh. Anak kalau selalu diselidiki, dicari tahu kesalahannya, dia akan menjauh dari orang tuanya. Ada juga orang tua sang superstar. Orang tua yang sangat jarang hadir secara fisik maupun emosional anaknya, anak-anaknya dipenuhi dengan materi, orang tua sibuk, mabuk, sosialita, dan lain. Akhirnya dampaknya apa? Anak memunculkan perilaku yang negatif, baik secara sosial maupun kognitif, tidak adanya bonding antara orang tua dan anak. Ada lagi sang rentenir, orang tua yang sering sekali mengungkit tentang besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Hal ini biasanya dilakukan kepada orang tua sebagai senjata agar anak selalu mengikuti apa yang dia inginkan oleh orang tua, sehingga anak merasa tidak enak hati jikalau mereka menolak keinginan orang tua dengan dalih orang tua melakukan ini dan itu semuanya demi kebaikan anaknya. Ada namanya pola pengasuhan yang suka menyalahkan. Orang tua menyalahkan anak untuk hal-hal yang buruk yang terjadi dalam keluarga, padahal penyebabnya bisa jadi berbagai macam faktor. Misalnya, usaha keluarga turun ketika anak kedua lahir. Kemudian orang tua sering sekali membahas hal tersebut. Akibatnya, anak merasa bahwa dialah yang menjadi penyebab dari kemalangan keluarga. Untuk itu, apa yang harus dilakukan orang tua? Sebelum itu, saya akan coba menampilkan tentang bagaimana bahayanya, dampaknya narkotika tadi kepada anak, ya. Narkotika lewat mata. Ini tentu saja menjadi bahaya, ya. Kerusakan otak yang terjadi akibat anak-anak yang mengalami kecanduan gadget tadi. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolepma, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat.
Pertama, Ade membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Baik, itu contoh bagaimana pornografi merusak otak, ya, merusak pikiran, dan ini tentu saja menjadi salah satu bencana bagi masa depan anak kita ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada fase hal yang mungkin harus ini yang harus kita pastikan, ya, untuk melihat bagaimana dampaknya kepada kehidupan nyata. Nah, di beberapa negara itu kecanduan video, kecanduan game dan lainnya itu udah seperti kecanduan narkoba. Mereka diisolasi, mereka di pesantrenin gitu ya, untuk dilakukan terapi seperti orang narkoba. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama, membatasi. Orang tua harus bisa membatasi penggunaan internet, khususnya gadget, pada anak. Makanya sekolah ini saya kira cukup bagus yang membatasi anak-anak, membatasi untuk menggunakan gadget, karena memang disinilah biang keroknya. Tetapi juga tidak selamanya kontennya itu buruk. Ada juga yang positif. Jadi harus ada seimbang. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan teknologi itu berkembang begitu pesat, cepat. Dan gadget adalah salah satu sarana untuk menoleh informasi. Yang kedua, dampingi, ya. Nonton boleh, tapi harus didampingi. Apabila anak bermain, dampingi dia dan pilihkan mainannya atau tontonan yang mendidik. Buat aturan yang tegas. Di dalam rumah harus ada aturan buat bantu bebas dari adiksi. Stop penggunaan gadget ketika makan, bersama berkendara, nonton, ya, beribadah, bertamu. Orang tua harus memberikan contoh. Jangan bermain gadget di hadapan anak, apalagi
asik bermain di saat anak ingin berkomunikasi. Jangan membuka dan menyimpan konten porno di handphone ataupun di laptop. Dan yang terakhir adalah pendidikan agama yang diperkuat, keimanannya, kesadarannya. Ini contoh bagaimana ada sertifikat kesepakatan dalam rumah tangga kita. 10 aturan dalam penggunaan gadget di rumah. Tidak boleh nonton TV, main komputer, atau iPad di hari kerja misalnya. Kalau weekend, boleh main, tapi PR-nya harus selesai. Ini orang barat buat nih. Handphone dan iPad hanya bisa dicas jam 8.30 malam. Pagi. Kemudian kemudian tidak ada gadget ketika makan. Kemudian tidak ada gadget di toilet, nggak boleh main gadget sambil BAB, dan lain-lain. Ini contoh bagaimana aturan dalam rumah tangga kita. Untuk itu, orang tua harus ada bonding, ini penting. Bonding itu artinya kedekatan. Rumah tangga itu ibarat kita membangun jembatan. Kalau setiap hari kita menghina anak kita, pasangan kita, merendahkan, menyindir, mencaci, itu ibarat jembatan, setiap pagi diambil tiangnya satu, dicopot murnya. Hina lagi, copot murnya. Sindir lagi, copot murnya. Tapi kalau rumah tangga itu setiap hari memuji, mengapresiasi, memeluk, memberi semangat, itu ibarat jembatan, setiap hari ditambah tiangnya satu, ditambah tiangnya satu. Insya Allah dia akan kokoh dan kuat. Itu ciptakan juga the power of pelukan, ya, ini penting ya. Jadi dalam rumah tangga itu harus saling berkasih sayang, saling memeluk. Karena ternyata pelukan itu ada manfaatnya, menguatkan imun, menjadi lebih sabar, kecemasannya berkurang, harga diri anak meningkat, motivasinya baik, kemudian dia lebih rileks, stresnya berkurang, emosinya stabil, kemudian dia tidak cemasan gitu ya, nervosnya berkurang, dan akhirnya dia merasa dicintai dan disayangi. Untuk itu lakukanlah praktek selama 20 detik bagaimana kita memeluk pasangan kita, anak kita. Ada seorang ahli psikolog mengatakan, the real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computer. Yang mengerikan adalah seandainya manusia itu katanya sudah seperti komputer, dan komputer sudah berpikir seperti manusia. Untuk itu, sebelum ditutup, saya akan menampilkan sebuah tadi contoh bagaimana Cina mempraktekkan, men-share ini contoh pusat rehabilitasi orang-orang yang kecanduan gadget, kecanduan internet di Cina. Sorry. 叫我都叫一个啊，自觉点，快点的。Mereka menangis. 我把信交给我。你干什么事儿了？我在家上网。不是我妈妈说带我到北京来看病的，他就把我关在这里，他们就是把我的手捆住。
contoh warnet di Cina. 然后呢，这朋友带我去网吧，带我去 Mereka 网吧 main game 玩游戏 berhari-hari, bahkan mainnya harus pakai paper. 玩着玩着，然后呢，家长知道了，然后就开始和家长吵，然后呢就开始吵，然后就进这里。说是早上回来，妈开始说，然后我就蒙着被子开始坐起来听。 Ini game-game yang mereka 住了3天，然后给回来，感觉还是蛮不错的。 发现大于6个小时的，每天非工作学习目的，一定是非工作学习目的上网，大于6个小时的最容易成瘾。我们在收治的这个网络成瘾这个青少年里边啊，有的孩子想象的，有的孩子在上网上到非常极端的时候了，怕这个上厕所连解小便什么的影响他上网打游戏，他带上尿不湿。 所以我们所以说称为它电子海洛因。也就改变，就比如说跟你说话的方式啊，别的依然还是一开口就是学习，没变。对。 和这个家庭关系完全可以不关在一块儿。太贵，我妈说光说来北京，我以为是找心理医生呢。又找谁？她说你来就知道了。然后进来了，感觉不对，结果被教官硬拉上来。然后我爸立马就同意了，我在家先玩了1个月电脑，不是去了3个月。然后1个月过后就4个月了。他们说我有网瘾，我不信。 我不信，真的我不信。 Lalu orang tua mereka dipanggil. 批评、指责、教训，哎呀，就是觉得这些话最能刺激你，最能让你改变，最能让你反省，最能让你进步。哦，那么他们病态的心理实践。 就是说，这些孩子来打游戏，孩子一辈子内心世界就是孤独，孤独。你了解他吗？他孤独。那么他想让谁陪伴他呢？哦，到网络世界去了。上知天文，在网上玩的，上知天文，下知地理，中不通人情。那他的罪恶的之心。 在每天的培育，妈妈，我真的很痛苦。我不是不能玩电脑痛苦，而是寂寞的痛苦。我无聊，我苦苦哀求你，我真的活不下去了。我儿子自从上网以后就变了一个人，变得冷酷无情，什么办法都没用。当时把他吃的那个迷药送到这Kesepian, intinya itu ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Luar biasa sekali Ayah dan Bunda, di mana gadget ini sudah seperti zat adiktif heroin ya bagi anak kita semua, di mana itu juga seperti bumerang
yang ketika kita mencari sesuatu yang baik, maka baiklah hasilnya, tetapi jika mencari sesuatu yang buruk, maka buruklah juga dampaknya kepada kita. Di sini yang berperan sangat penting adalah sebetulnya orang tua dalam memanage anak kita, seberapa lama dia mengoperasikan gadget dan di waktu-waktu tertentu dan segala macam, dan juga yang terpenting adalah interaksi antara keluarganya sendiri, sehingga anak kita tidak merasa kesepian dan tidak mencari jalan lain supaya memiliki kesenangan tersendiri. Baik, untuk selanjutnya akan dibuka sesi diskusi atau tanya jawab. Ayah dan bunda dapat menanyakan secara langsung dengan raise hand atau dapat mengetik pertanyaannya di kolom chat. Kita buka termin pertama dulu ya dan bunda. Kebetulan ini sudah ada pertanyaannya di kolom chat, Ustadz, dari wali murid Agi Rivaldi dan Agi dan Aegi ya, berdua ini alhamdulillah di perguruan Darul Ulum. Pertanyaannya, Ustadz, berapa lama durasi maksimal anak menggunakan gadget setiap harinya sehingga kesehatan penglihatan mata dan kesehatan mental tetap terjaga? Ini barangkali sudah ada pertanyaan kedua yang paling atas ya, Ustadz. Video ini apakah efektif bila diberikan ke anak usia 7-15 tahun untuk dipahami? Yang mungkin video yang sebelumnya yang mengenai di dalam otak kita ya, Ustadz, barangkali ketika orang tua memberikan video ini untuk edukasi kepada anak usia 7-15 tahun, apakah itu efektif untuk mereka sehingga mereka dapat memahami konten dari video tersebut? Baik, yang pertama tadi Mini ya, yang durasi berapa menit, berapa ini untuk menggunakan handphone di gadget. Ya, jadi untuk durasi itu rata-rata orang mengatakan kalau mainnya terus-menerus selama 6 jam itu udah termasuk kecanduan. Ya. Jadi terus-menerus. Jadi tidak, tapi pertanyaannya adalah apa dulu yang dia tonton. Kalau dia nonton YouTube tentang pelajaran selama 6 jam terus-menerus, itu positif. Tapi yang kalau dia mainkan kekerasan, kejahatan, pornografi, itu sangat berbahaya. Jadi tidak selamanya gadget ini buruk. Ada juga sisi positifnya. Anak saya suka sejarah, dia tahu tentang Nazi, dia tahu tentang sejarah para nabi, sejarah dunia dari YouTube. Demikian, makasih. Yang kedua, tentang video ini boleh silakan ditontonkan kepada anak-anak kita, khususnya tentang kerusakan otak dan camp rehabilitasi di Cina. Karena bisa itu menyadarkan mereka. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Ada yang minta link videonya ini Ustadz. Barangkali nanti Ustadz berkenan untuk mengcopy linknya dan mengirim di kolom chat Zoom kita. Baik, dan bunda barangkali ada yang ditanyakan lagi dari yang lain secara langsung, boleh raise hand dulu atau boleh langsung membuka audionya dengan meng-unmute audionya untuk bertanya, atau bisa juga diketik di kolom chat kita. Sudah muncul lagi Ustaz pertanyaan berikutnya. Ya, bagaimana caranya mengantisipasi anak dari kecanduan gadget tapi supaya tidak dicap sebagai ortu yang otoriter? Ini dari Bunda Ida Nur Hidayah. Silakan Ustaz. Ya, jadi memang kuncinya adalah harus ada kedekatan. Makanya ketemu anak tuh jangan marah terus. Jangan hanya mencari kesalahan, tapi juga memuji, mengapresiasi. Kemudian buat program, orang tua nggak boleh menyerahkan sepenuhnya pendidikan itu pada guru. Orang tua pun harus punya program sendiri. Kalau saya sekarang lagi suka jalan-jalan, camping, di hutan, di sungai. Pokoknya sesuatu yang membuat kita itu kembali ke alam. Itu yang bisa membuat mereka teralihkan. Ya, akhirnya anak saya tuh suka main layangan, suka main bola, berteman. Nah, sekarang banyak orang tua itu aneh. Ya, mengurung anaknya. Jangan naik sepeda, nanti jatuh. Jangan naik angkot, nanti diculik. Jangan naik motor, nanti tabrakan. Jadi naik apa dia? Akhirnya anak ini tumbuh sebagai anak yang penakut, culun dan cupu. Harusnya anak-anak ini berinteraksi dengan teman, tapi kan nanti anak saya dibully, Pak. Bully itulah bagian dari proses.
Karena nanti dimanapun dia hidup, dimanapun dia bekerja, pasti ada konflik. Pasti ada berantem-berantemnya. Untuk itu dia harus tahan banting. Ya, jadi kata kuncinya latihlah anak kita tahan banting, jangan steril. Anak yang steril mudah kena penyakit, kira-kira begitu. Demikian juga kalau orang steril itu mudah kena penyakit. Sekarang orang tua jangan main sana kampung, padahal ibunya orang Gunung Cermai sama orang kampung juga. Anak kampung disalahin. Demikian. Baik, berarti kita juga tidak boleh membatasi anak untuk keluar rumah ya Ustaz ya, selama itu kegiatannya untuk positif. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz ini. Jika anak setelah difasilitasi gadget malah menunjukkan prestasi peningkatan prestasi akademik dan akhlak yang semakin baik, masih haruskah tetap dibatasi? Itu. Dan yang kedua, bertanya lagi dari Bunda Lini Nuryani, bagaimana kalau anak banyak waktu menggunakan gadget untuk mengobrol? Ustaz? Ya, kalau prestasinya bagus, tetap harus dikontrol. Kontrol itu artinya apa? Ngobrol, cerita apa yang dia buka. Dan harus ada protek. Makanya nanti ibu-ibu coba pakai apps di App Store namanya Family Link. Family Link itu nanti kita bisa mengontrol HP anak kita, apa yang dia buka. Ya, jadi kita nggak perlu ngecek HP-nya, dari jauh aja bisa kontak kontrol. Family Link ya. Kemudian juga prestasi itu oke, tapi juga bukan hanya nilai. Ini sekarang saya banyak sekali orang pintar tapi bunuh diri. Ya, bukan hanya kemampuan akademik, tapi harus kemampuan hidup. Apa itu kemampuan hidup? Berani, percaya diri, sabar, akhlaknya. Ya, ini penting banget. Demikian. Ya baik, terima kasih Ustadz. Saya mohon maaf mengkonfirmasi aplikasinya Ustadz, apakah itu Google Family Link atau Family Link Lifestyle? Family Link aja, di Family Link aja. Yang ini bukan Ustadz Afwan? Ya, ada banyak, beberapa. Nah, bisa dicek. Iya. Boleh diinstal juga nih ayah dan bunda ya, buat di rumah mengontrol anak-anak kita di rumah. Ada lagi Ustaz pertanyaannya terkait tadi game online, kalau tidak salah itu sampai ada turnamen atau kejuaraannya. Iya betul sekali. Padahal game online itu banyak sekali efek negatifnya. Bagaimana pendapat Ustadz? Kenapa justru hal-hal seperti itu dibiarkan dan didukung oleh sponsor? Ya, kita nggak bisa dicadari bahwa game itu sudah jadi industri ekonomi. Terbukti mereka yang main game bisa dapat duit banyak. Tapi tadi kuncinya keseimbangan. Silakan main game profesional, e-sport, oke, boleh. Tapi dia harus bergaul di masyarakat. Dia harus tetap berteman dengan orang nyata. Karena kalau enggak, dia akan mengalami kerusakan otak. Kenapa? Dopamin penuh, senang terus. Akhirnya dia tidak sempat untuk bagaimana berpikir rasional. Makanya kalau dilarang, mereka bisa membunuh orang. Dilarang, mereka bisa ngamuk. Saya udah dapati anak-anak yang DO sekolahnya gara-gara kecanduan game. Kenapa? Karena mereka mengabaikan kepentingan pribadinya. Demikian. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada lagi dari Ayah Erwan. Ini Ustaz, untuk kondisi keluarga yang kedua orang tuanya bekerja, lalu anak sendirian di rumah, mohon arahan konsep yang tepat yang melibatkan peran serta orang tua dan peran dari lembaga pendidikan agar tidak terjadi kecanduan internet nih Ustaz, buat yang orang tuanya sibuk. Ya, saran saya kalau orang tua bekerja, kalau udah SMP sudah di boardingin aja lah, udah. Itu solusi terbaik lah. Bukan melepaskan tanggung jawab ya, tapi ini adalah pilihan-pilihan. Orang tua bekerja ada resiko, udah pasti ada resikonya. Resikonya apa? Anaknya terabaikan. Untuk itu harus pandai-pandai ya. Apa caranya pandai-pandai? Sabtu Minggu full untuk keluarga. Jangan baru uang yang dicari juga harus royal. Ini enggak. Kerja dua-dua, hidup kayak orang susah. Keluar duit makan di luar nggak mau, ajak jalan-jalan nggak mau keluar duit. Nah, boleh aja kerja dua-dua, tapi kan harus digunakan uang itu sebagian untuk kekompakan, untuk program-program pendidikan dan pengasuhan. Saya kira lebih aja menurut saya. Saya kira terakhir sampai 9:30 ya, karena saya ada acara lagi. 10:30 barangkali ya Ustaz ya. 10:30 ya. Baik. Barangkali satu pertanyaan. Ini aja Ustaz, barangkali dicukupkan untuk closing statement-nya dari Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangan yang diberikan, senang sekali. Cuman mohon maaf tidak maksimal karena saya kurang sehat ini. Suaranya lagi batuk. Nanti Bapak Ibu ingin tanya-tanya atau konten-konten family bisa
follow Instagram saya, bisa chat nih, Muhammad Iqbal PSY. Kemudian kuncinya adalah contoh teladan. Kalau Bapak Ibu bisa memberi contoh, anak itu akan hormat, respect. Untuk itu, orang tua harus bisa memberi contoh. Kalau ingin anak ibu sabar, tunjukkan bagaimana sabar itu. Kalau ingin anak ibu santun, sopan, lemah lembut, tunjukkan bagaimana lemah lembut itu. Kalau ingin anak ibu tidak kecanduan gadget, tunjukkan ibu juga tidak kecanduan gadget. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengundang saya. Semoga perguruan Darul Ulum ini menjadi sekolah yang hebat, maju, dan terdepan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. pamit ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini Instagramnya ya, silakan follow nih. Oke, ini Ustadz sudah memberikan akun Instagramnya, boleh dikepoin Ayah dan Bunda. Baik Ayah dan Bunda, alhamdulillah kita berada di penghujung acara, di mana tidak lupa kami sampaikan bahwasannya perguruan Darul Ulum PUI Majalengka ini tidak mengizinkan murid kita membawa atau mengoperasikan gadgetnya di sekolah, kecuali untuk pelajaran literasi digital yang memerlukan pengeditan melalui aplikasi Canva yang harus diaplikasikan dari handphone atau gadget, tapi bisa juga dengan komputer di lab. Dan ini sebagai antisipasi ya Ayah dan Bunda, kita melarang anak-anak kita untuk mengoperasikan gadget di sekolah adalah salah satunya untuk mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi di sekolah, di mana anak-anak kita di tingkat MTS dan Aliyah ini sedang dalam masa penasaran gitu ya, masa-masanya ingin mencoba segala hal. Maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin dalam mengawasi dan mengontrol anak-anak kita dalam penggunaan gadget di sekolah. Baik Ayah dan Bunda, tidak lupa saya ingatkan lagi untuk pengisian presensi ini sudah dikirimkan oleh host kita ya dan Bunda. Untuk mengisi link presensi, linknya sudah dikirimkan di kolom chat. Boleh diisi dan jangan lupa untuk melampirkan summary atau resume yang sudah Ayah dan Bunda tulis. Boleh summary-nya diketik atau boleh ditulis, boleh difotokan. Ya, linknya sudah dikirim lagi Ayah dan Bunda agar tidak perlu scroll lebih atas lagi. Saya yakin. Baik Ayah dan Bunda, kegiatan taklim Islah ini akan merupakan kegiatan rutin bulanan di mana akan diselenggarakan setiap 1 bulan sekali, dan kami harap Ayah dan Bunda setiap bulannya dapat mengikuti kegiatan taklim ini dengan rutin gitu ya, secara rutin. Materinya Pak Dada dan teman-teman. Baik Ayah dan Bunda, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ayah dan Bunda, atas keridhaan Ayah dan Bunda untuk menghadiri Majlisul Ilmi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah memberkahi atas hal-hal positif yang kita lakukan setiap harinya. Amin, amin. Dan mohon juga peran serta Ayah dan Bunda secara efektif dan secara menyeluruh gitu ya untuk pengontrolan dan penggunaan gadget ataupun yang berkaitan dengan internet untuk anak-anak kita di rumah. Semoga anak-anak kita semua, anak Ayah dan Bunda menjadi anak yang solih dan solihah, berbakti kepada orang tua dan selalu memberikan kebermanfaatan di dunia ini sehingga menjadi bekal untuk di akhirat kita nanti ya Ayah dan Bunda ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Baik, mari kita tutup majelis pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ayah dan Bunda. Sampai jumpa lagi di bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.